Assalamualaikum teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga hari kamu indah dan bahagia. Sebelum itu jangan lupa support Mimin dengan subscribe channel Mimin ya. Selamat menonton. Benar, Suan Yuanrou berkata tanpa menghindar, saya hanya membantu Jing Yun berjuang untuk waktu pemulihan. Apa yang bisa Anda lakukan? Kamu, ketika Bai Suanyi sangat marah, suara nasihat Raja Dewa tertinggi terdengar di benaknya. Yier, untuk ayahku, aku diam-diam berkomunikasi dengan Raja Dewa lainnya. Jing Yun cukup menentang langit, dia tidak bisa sepenuhnya memulihkan kekuatannya dan memasuki game kelima, jadi kamu menyerah. Kemudian, untuk sang ayah, segeralah memimpin awal game kelima dan biarkan putra Raja Dewa lainnya membunuh Jing Yun. Setelah mendengar ini, Bai Suanyi tidak senang dengan transmisi suara dan berkata, "Ayah, dengan cara ini, putrinya tidak memiliki harapan untuk memenangkan hadiah pertama, dan putrinya masih ingin mengalahkan semua orang dan menjadi murid bernama Lord Tianzun." Anak bodoh. Raja Dewa tertinggi berkata dalam transmisi suara, "Sejujurnya kepada Anda untuk ayah, Lord Tianzun akan menerima Anda sebagai murid bernama tidak peduli apa akhirnya." Lord Tianzun memberitahu ayahnya tadi malam. Mendengar ini, Bai Suanyi mendecakkan kepalanya dengan enggan, dan segera melayang menuruni panggung suci nomor 15, "Nonaku menyerah. Suan Yuanrou, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa mengulur waktu untuk tunanganmu." Adegan ini di luar dugaan Tan Yun dan Suan Yuanrou, tetapi mereka juga percaya bahwa itu masuk akal. Tunangan. Ketika Li Xin mendengar kata, tunangan, dia entah kenapa tersesat karena suatu alasan, dan berkata pada dirinya sendiri, ternyata dia sudah memiliki tunangan. Dan tunangannya masih seorang wanita yang menakjubkan. Lingxia Tianzun tampaknya melihat melalui pikiran Li Xin, dan transmisi suara berkata, "Putri, apakah Anda tahu bahwa Suan Yuanrou adalah tunangan Jing Yun yang tidak bahagia?" Li Xin tersenyum, dan transmisi suara berkata, "Di mana putrinya? Jing Yun bukan seseorang dari putrinya. Apa yang membuat putrinya tidak bahagia?" Setelah mendengar ini, Lingxia Tianzun tersenyum dan tidak berbicara lagi. Pada saat ini, semua orang yang hadir dapat melihat apa yang disebut penyerahan diri Bai Suanyi, hanya ingin menjadi algojo yang mendorong kehidupan Tan Yun ke dalam jurang. Raja Dewa tertinggi berdiri dan berkata dengan keras, "Sekarang 15 orang yang telah memasuki game kelima, mulai menggambar lawan." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berdiri berdampingan dengan 14 orang Suan Yuanrou. Berdengung. Dengan lambaian tangan kanan Raja Dewa tertinggi, 15 kelompok tirai cahaya kekuatan suci muncul di atas kepala semua orang, memungkinkan semua orang untuk memilih sesuka hati. "Berapa banyak kekuatanmu pulih?" Tan Yun memikirkan pertanyaan Suan Yuanrou. "Hampir 80%. Tan Yun berkata dengan jujur. 80%. Suan Yuanrou berkata dengan ekspresi serius, "Apakah kamu percaya diri untuk mengalahkan lawan manapun di sini?" "Ya," mata Tan Yun tegas, "kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Toh aku akan memenangkan kejuaraan. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa setelah memenangkan hadiah pertama, kamu menginginkan keinginan untuk menyelamatkan orang." Suan Yuanrou bertanya, "Siapa yang harus diselamatkan?" Tan Yun menghela nafas, "Yusu. Dewa-dewa liar." Suan Yuanrou cukup terkejut, dia tidak mati. Mati, tapi masih ada secercah jiwa yang tersisa. Tan Yun berkata, "Di rumah suci Hongmeng, ada batu suci yang memadatkan dan membentuk kembali jiwa. Hanya dengan mendapatkan batu suci ini, dan kemudian menemukan elf, ditambah keterampilan penyembuhan elf yang hebat, biarkan Yusu hidup kembali." Petik 2. Mendengar ini, Suan Yuanrou berkata dengan suara lembut, "Dalam permainan berikutnya, jangan mencoba yang terbaik. Saya akan memenangkan hadiah pertama untuk Anda, dan kemudian mengusulkan untuk memadatkan dan membentuk kembali batu suci." "Tidak." Mata Tan Yun penuh dengan kedinginan, dan transmisi suara berkata, "Saya harus memenangkan hadiah pertama, dan kemudian menjadi murid terdaftar pemberontak. Hanya dengan cara ini saya dapat melindungi diri saya sendiri, karena saya telah menyinggung terlalu banyak orang sekarang. Selain itu, pemberontak ini mengkhianatiku seperti itu di masa lalu, aku juga ingin dia mengalami perasaan dihianati." Setelah Suan Yuanrou mendengar ini, dia menyatukan bibirnya dan berkata, "Jika kamu mengalahkan Li Ximin dan Li Xin, yang dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di alam Dewa Hongmeng, benar-benar menyentuhmu,
apa yang harus kamu lakukan? Petik 2. Terima kasih. Tan Yun berkata, apakah kamu pikir dia akan tergoda ketika dia mengetahui bahwa aku memiliki begitu banyak istri? Suan Yuan Rue mengerutkan kening, suaranya menjadi dingin. Kamu tahu kamu juga terganggu. Setelah itu, Suan Yuan Rou mengabaikan Tan Yun. Dengan jentikan jari gioknya, sinar kekuatan ilahi melesat ke bola tirai cahaya, dan tirai cahaya menghilang, dan kata 7 muncul. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, ketika sekelompok tirai tipis di atas kepalanya menghilang, kata 8 muncul. Melihat 8 yang dipilih oleh Tan Yun, para dewa Bai Cheng dan Mu Feng tertawa terbahak-bahak. Di sisi lain, orang-orang yang menginginkan kehidupan Tan Yun, seperti Raja Dewa Tertinggi, Gongsun Zhuangli, Ma Boxiang, terlihat sangat jelek. Karena 8 adalah angka tunggal, orang yang menggambar 8 berarti tidak perlu berpartisipasi dalam game kelima dan Anda dapat langsung maju ke game ke-6. Tan Yun perlahan melihat ke belakang dan melihat ke kursi. Raja-raja dewa dan leluhur yang ingin membunuh diri mereka sendiri, tertawa keras dan berkata, hahaha. Keberuntungan Jing Yunku sangat baik, bahkan Tuhan membantuku. Bai Suanyi, kamu pasti sangat kecewa. Kamu bekerja keras dan sengaja menyerah pada Ruer karena kamu tidak ingin memberiku kesempatan untuk pulih dari cedera dan kekuatanku. Hahaha. Tan Yun bukan orang yang banyak bicara. Alasan mengapa dia berkata begitu adalah untuk membuat marah orang-orang yang ingin membunuhnya. Petik 2. Jing Yun, jangan sombong. Bai Suanyi menunjukkan jari Gioqian dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Benar Bu Bai, saya bangga sekali. Hahaha. Setelah mengejek, Tan Yun berhenti memperhatikan siapapun, duduk di tanah dan mulai memuntahkan para dewa langit dan bumi dan memulihkan kekuatannya. Adapun Suan Yuan Rou, Tan Yun tidak khawatir, karena lawan Suan Yuan Rou kali ini hanyalah generasi yang beruntung mengalahkan lawannya di babak keempat duel, dan kekuatannya jauh lebih rendah daripada Suan Yuan Rou. Seperti yang diharapkan, lawan Suan Yuan Rongruen naik ke panggung Tsuchino. 7. Setelah hanya beberapa napas, Suan Yuan Rou mengalahkannya. Setelah menang, dia terbang ke atas panggung dan duduk bersila di samping Tan Yun, memulihkan mantannya dan baik kekuatan yang dikonsumsi dalam pertempuran sengit Suanyi. Pada saat ini, Yu Wensu dan seorang prajurit sihir bintang 9 di panggung dewa nomor 1 memulai pertempuran sengit, dan semua orang cukup optimis tentang Yu Wensu. Semua orang juga cukup optimis tentang Mu Zihua, karena dia mengalahkan Si Mu yang kuat di pertandingan keempat. Selain itu, pada tahap kedua para dewa, prajurit bintang 9 Lilong dari bawahan Raja Dewa Feng Tian, dan putra tertua Raja Dewa Titan Balsaksuan juga menarik. Juga, pertempuran antara Simen Fengqi dan putra tertua Dewa Raja Feng Ziping di tahap ketiga juga menjadi perhatian khusus. Tentu saja, para rival di dewa-dewa lain juga berduel. Bayangkan saja, secara alami tidak ada yang lemah yang bisa masuk 15 besar. Setengah jam penuh kemudian, Yu Wensu mengalahkan lawannya dan memenangkan pertandingan dan berhasil melaju ke perempat final. Hampir pada saat yang sama, Mu Zi melukis kipas lipat yang selalu berubah di tangannya, mengenai dada lawan, dan lawan menyemburkan darah dan jatuh ke penonton. Mu Zihua yang romantis dan ramah telah maju ke perempat final. Setelah beberapa saat, Balsaksuan raksasa mengalahkan Lilong dengan kekuatan mutlak dan berhasil mencapai perempat final. Setelah beberapa saat, Simen Fengqi akhirnya mengalahkan Feng Ziping dan melaju ke perempat final. Segera, Lu Dian mengalahkan lawannya dan memasuki perempat final. Setelah beberapa saat, An Min mengalahkan lawannya dan maju ke perempat final. Ketika game kelima berakhir, Tan Yun, yang duduk di lantai, tidak lagi pucat, dan kekuatannya pulih ke puncaknya. Yang lain melihat noda darah di baju besi dada Tan Yun, dan berpikir bahwa ketika Tan Yun tidak sembuh, mereka tidak tahu bahwa luka di baju besi Tan Yun masih utuh. Raja Dewa Tertinggi berkata dengan keras, sekarang Raja Dewa ini mengumumkan bahwa orang yang telah memasuki perempat final adalah Suan Yuan Rou, bawahan Dewa Mu Feng. Jing Yun, bawahan Raja Bai Cheng. Yu Wensu, putra tertua Raja Yuan. Lukisan Mu Zi, satu-satunya putra Raja Mulong. Balsaksuan, putra tertua Raja Titan. Simen Fengqi, satu-satunya putra Raja Simon Gat. Lu Dian, putra Raja Lusong. Dan An Min, putra kedua Raja An Yun. Tentu saja,
Hampir semua orang ini telah maju ke perempat final dengan kekuatan mereka yang sebenarnya, tidak seperti seseorang yang beruntung. Raja Tuhan sangat percaya bahwa Tuhan membayar pekerjaannya, dan beberapa orang pasti akan menjadi tuan, dan akhirnya bisa memenangkan kejuaraan dengan kekuatan. Dan bagi sebagian orang, keberuntungan akan berakhir karena kekuatan yang rendah. Mendengarkan kata-kata dalam kata-kata Raja Dewa Tertinggi, Tan Yun mencibir. Baik, Raja Dewa Tertinggi berkata dengan sungguh-sungguh, selanjutnya, 8 besar akan memilih lawan mereka sesuka hati untuk bersaing memperebutkan 4 besar. Berdengung. Setelah Raja Tertinggi memelototi Tan Yun, dengan lambaian tangan kanannya, 8 kelompok tirai cahaya muncul dari langit di atas Tan Yun. Pada saat ini, di belakang Raja Dewa Tertinggi, Bai Xuanqi memelototi Tan Yun, dan berkata kepada Bai Xuanyi di sampingnya, "Kakak, jika bukan karena Jing Yun sialan ini, kamu tidak akan menyerah pada Xuan Yuanrou. Dalam hati kakakku, kakak kamulah yang memenangkan hadiah pertama. Juga, Jing Yun benar-benar beruntung dan memasuki perempat final, yang membuatku marah." Setelah mendengar ini, Bai Xuanyi berkata dalam transmisi suara, "Kakakku tidak marah, tidak masalah jika saudara perempuanku memenangkan kejuaraan. Adapun Jing Yun ini, lihatlah, nasib baiknya akan segera berakhir. Dia tidak bisa mengalahkan siapapun di dalamnya. Dia harus mati, tentu saja, kecuali jika dia cukup beruntung untuk bertemu dengan tunangannya Xuan Yuanrou dalam duel, dan kemudian mengakui kekalahan dan mundur. Jika dia bertemu orang lain, dia pasti akan mati." Ketika kedua saudara perempuan itu berbicara, 8 Tan Yun telah memilih lawan mereka secara acak. Tan Yun bermain melawan Balsak-Xuan, putra tertua Raja Titan. Xuan Yuanrou bermain melawan Simen Fengqi, satu-satunya putra Raja Simen. Mu Zihua vs. Ludian, putra Raja Lusong. Yu Wensu vs. An Min, putra Raja An Yun. Di mata kebanyakan orang, kecuali Tan Yun dan Balsak-Xuan, 3 pasangan lainnya semuanya duel. Adapun Tan Yun, menghadapi Balsak-Xuan pasti akan kalah. Karena para Titan memiliki roh jahat Titan yang unik. Roh jahat ini sangat kuat. Ditambah dengan ukuran besar para Titan dan kekuatan alami mereka, semua orang termasuk Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng merasa bahwa Tan Yun dalam bahaya kali ini. Pada saat ini, pikiran Balsak-Xuan membunyikan suara peringatan Raja Titan, Saksuan membunuh Jing Yun. Pada saat itu, Raja Dewa Tertinggi, Zhan Peng, Raja Dewa Jianglong, Ma Boxiang, dan Gongsun Xuangli semuanya akan berutang budi kepada kami. Ayah, jangan khawatir, anak itu harus menghancurkannya sampai mati. Setelah transmisi suara, Balsak-Xuan, yang tingginya 3 kaki, melompat ke platform No. Pada saat ini, orang lain juga menjarah dewa-dewa mereka. Ketika Tan Yun hendak naik ke panggung, Raja Dewa Bai Cheng berkata dengan ekspresi serius, "Yuner, Raja Dewa Tertinggi memiliki hubungan yang sangat baik dengan Raja Dewa Titan. Hal lama ini sangat mungkin untuk membiarkan Balsak-Xuan membunuh. Anda harus sangat berhati-hati. Yuner, aku tidak menyesal jika kamu bisa masuk perempat final. Aku hanya berharap kamu bisa hidup dengan baik. Jika kamu bisa bertarung, kamu akan bertarung, dan jika tidak, kamu akan menyerah." Mendengar ini, Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Bawahan mengerti." Pada saat ini, pikiran Tan Yun kembali membunyikan suara Raja Dewa Mu Feng, "Yuner, ingatlah bahwa setiap saat, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Dalam hati saya, orang tua, Anda sudah menjadi pemenang." Petik 2. Tuan Tianzun juga harus mengerti bahwa jika wilayahmu sama dengan mereka, jika kamu adalah dewa kelas 9, kamu pasti bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata dengan suara, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu sepanjang waktu, generasi muda tahu bagaimana melakukannya." Ketika Tan Yun dan Mu Feng Shen King berkomunikasi satu sama lain, Lingxia Tianzun memandang Chaos Tianzun ke samping, "Suamiku, apakah menurutmu Jing Yun bisa mengalahkan Balsak-Xuan?" Chaos Tianzun menggelengkan kepalanya, "Tidak, bagaimana menurutmu? Saya memiliki ide yang sama dengan suami saya." Ketika Lingxia Tianzun menjawab, Li Ximin, Li Xiyin, dan semua orang yang hadir berpikir bahwa Tan Yun pasti akan kalah. Kecuali satu orang, yaitu Xuan Yuanrou di panggung Dewa No. 3. Jing Yun, jika kamu tidak membuat kura-kura dengan kepalamu menyusut, kamu akan bertarung. Di panggung suci No. 1, Balsak-Xuan menatap Tan Yun,
dengan suara teredam, "Jangan mundur seperti gangster." Pengecut. Oh, Tan Yun tersenyum, itu dingin berisi senyum tak berujung. "Aku Bo Jiajun dan tidak akan tanpa perlawanan." Wow, begitu dia selesai berbicara, Tan Yun melepas baju besi yang rusak dari tubuhnya dan melemparkannya ke tanah. Detik berikutnya, Tan Yun mengubah tubuhnya, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi bayangan ungu, meluncur di platform nomor 1, dan berdiri sangat jauh dari balsa. Hah? Li Xin memandang Tan Yun, yang tinggi dan lurus di Yusu, mengerutkan kening, dan ada ekspresi terkejut di matanya yang indah. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Tan Yun mengenakan jubah ungu jauh lebih tampan daripada saat mengenakan baju besi. "Suamiku, lihat putri kita, dia sepertinya tergoda oleh Jing Yun ini." Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata dengan transmisi suara. Chaos Tianzun mengangguk dan berkata, "Iya. Tapi aku juga bisa mengerti bahwa sangat sedikit gadis di dunia ini yang tidak tergoda oleh seseorang sebaik Jing Yun. Bahkan jika Jing Yun tidak memenangkan kejuaraan kali ini, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia akan segera menjadi orang pertama di bawah semi bijak dari alam Dewa Hongmeng. Dengan kata lain, saya pikir jika pemuda Jing Yun ini adalah dewa tingkat 9, kecuali wanita bernama Suan Yuanrou, bahkan anak-anak bangsawan lain dan prajurit dewa tingkat 9 dari Raja Dewa Besar tidak akan menjadi miliknya, lawan bersama-sama." Mengenai kata-kata suaminya, Lingxia Tianzun cukup setuju, tersenyum dan berkata melalui suara, "Suamiku, kalau begitu kita lihat saja, apakah Jing Yun akan mengejutkan kita lagi." Pada saat ini, suara dewa tertinggi Wang Langlang bergema di Istana Musim Panas. Sekarang Raja para Dewa mengumumkan bahwa putaran ke-6 dari pertandingan 8 final telah resmi dimulai. Begitu suara itu jatuh, leher Balsaksuan membiru dan berurat, dan Sen meraung, "Jing Yun, aku, Balsaksuan, tidak akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dari panggung." Ledakan. Ketika bagian atas meja bergetar seperti air, Balsaksuan, seperti beruang dan singa, bergegas menuju Tan Yun dalam sekejap, mengangkat kepalan tangan raksasa seperti tutup panci, dan menghantamkannya ke arah Tan Yun dari atas ke bawah. "Melarikan diri. Mau tidak mau kamu terlalu menghargaimu. Apakah aku perlu melarikan diri untuk berurusan denganmu sebagai pria besar yang bodoh?" Ketika cibiran terdengar, Tan Yun mengepalkan tangan kanannya, dan memukul kail dengan sekuat tenaga. Pukulan besar. Ketika kedua Raja Dewa berhenti dengan keras, yang lain juga sedikit terkejut. Bersaing dengan Balsaksuan dari suku Titan. Bukankah ini mencari jalan buntu? Anda pasti tahu para Titan, tetapi mereka dikenal sebagai 9 dewa kekuatan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa gerakan Tan Yun adalah kerikil yang menabrak batu, adegan yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Ledakan. Saat kedua tinju saling memukul, dengan suara keras yang tumpul, badai energi meledak seperti nebula dari antara kedua tinju, membuat kekosongan di atas seluruh platform dewa menjadi terfragmentasi. Dalam tatapan semua orang yang tidak bisa dipercaya, Tan Yun mundur 3 langkah sebelum dia bisa berdiri teguh. Di sisi lain, Balsaksuan, yang tingginya 3 kaki, diterbangkan oleh Tan Yun sejauh ratusan kaki. Setelah mendarat, dia menyelinap bola-balik puluhan kaki di atas meja untuk menstabilkan sosoknya. Dan kulit di kepalan tangan kanannya yang besar pecah, berlumuran darah yang mengejutkan. Rumput. Balsaksuan marah, dan sebenarnya terluka oleh ras manusia yang wilayahnya jauh lebih rendah darinya. "Wah, kekuatannya bagus, datang lagi." Balsaksuan meraung ke langit, gelombang kekuatan surgawi meledak dari tubuhnya. Pada saat yang sama, setelah banjir roh jahat keruh seperti naga melingkari lengan kanan Balsaksuan, Balsaksuan tiba-tiba menabrak kehampaan, mengangkat tinjunya dan meledakkan ke arah Tan Yun. Ledakan. Dengan pukulan, tiba-tiba seluruh kekosongan di atas Istana Musim Panas benar-benar runtuh dan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Tepat ketika semua orang terkejut, Tan Yun pensiun Balsaksuan dengan pukulan, dan sebelum dia lega, adegan berikutnya yang terjadi pada Tan Yun mengejutkan semua orang. Mengaum. Di depan semua orang, Tan Yun masih tidak menghindar, dia mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan gelombang angin, guntur, dan kekuatan dewa keluar dari tubuhnya. Tan Yun menendang kaki kanannya dan melompat berdiri, tinju kanannya dengan keras memukul tinju raksasa yang meledak tanpa energi cadangan. Ledakan. Boom. Saat kedua tinju menyerang dengan keras, sekelompok badai energi menyebar seperti lingkaran konsentris, memakan kekosongan dengan kecepatan yang sangat cepat.
Apa yang terjadi? Bagaimana kekuatanmu bisa begitu kuat? Ketika teriakan aneh terdengar, kulit kepalan tangan kanan Balsakswan pecah berkeping-keping, memperlihatkan tulang putih, dan tubuhnya terbang terbalik seperti bola meriam. Ketika dia berdiri dengan kokoh, lengan kanannya membengkak membentuk lingkaran dan tidak bisa berhenti gemetar. Di sisi lain, setelah kaki Tan Yun tergelincir 100 kaki di atas meja, tangan kanannya masih utuh. Rasakan saja darah di tubuh berguling. Perang. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, dia muncul di atas kepala Balsakswan, terbalik di udara, dan kaki kanannya ditarik di dada Balsakswan seperti kilat. Ledakan. Wow! Dalam suara gouge yang tumpul, dada Balsakswan meledak, daging dan darah berserakan, darah menyembur dari mulutnya, dan dia ditendang sejauh 1000 kaki. Tan Yun sangat jelas bahwa keuntungannya adalah sebelum transformasi Balsakswan. Setelah transformasi Balsakswan, tidak hanya kekuatan dan kecepatannya yang akan meningkat. Oleh karena itu, Tan Yun memutuskan untuk memberinya pukulan berat sebelum transformasinya. Desir-desir, boom, boom. Sambil bernapas, Tan Yun muncul di sebelah Balsakswan, menggunakan tinju dan kakinya bersama-sama, memukul Balsakswan puluhan kali. Memanggil, Tan Yun menunjukkan cincin di tangan kanannya, memegang pedang suci, dan menebas ke arah leher Balsakswan. Cahaya pedang yang menyilaukan membuat Balsakswan yang dihajar sementara dalam keadaan sadar, tiba-tiba menoleh dan tinju kanannya mengenai dada Tan Yun. Ledakan, engah. Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, merasa dadanya dipukul palu, dan tubuhnya diledakkan. Pada saat yang sama, ujung pedang yang dia ayunkan, membawa darah yang mengalir, melewati sisi kiri leher Balsakswan. Dalam kehampaan, Tan Yun seperti layang-layang dengan garis putus-putus. Dia diledakkan puluhan ribu kaki jauhnya dengan kepalan tangan. Ketika dia memegang pedang ilahi dan berdiri diam di kehampaan, wajahnya sedikit memucat, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Yuner, bagaimana kamu terluka? Raja Dewa Bai Cheng tampak khawatir. Aku baik-baik saja. Tan Yun tidak mengatakan apa-apa, dan semburan darah lagi menyembur keluar dari mulutnya. Jelas bahwa organ dalamnya telah dipukul dengan keras. Yuner, jangan membandingkannya, tidak malu kalah. Raja Dewa Mufeng berkata dengan penuh semangat. Di mata semua orang, senyum muncul di wajah pucat dan tampan Tan Yun. Dia mengangkat tangan kirinya dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia memandang Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mufeng, dan berkata dengan keras, ini baru saja. Lakukan pemanasan saja, bukan karakter saya untuk mengakui kekalahan. Di kursi baris kedua, Li Xin menatap Tan Yun dengan linglung. Di dalam hatinya, Tan Yun membawakannya terlalu banyak kecelakaan. Kecelakaan berulang menjelaskan kepadanya bahwa Tan Yun adalah pria sejati yang tidak pernah menyerah, tahan, dan berjuang. Dia menatap Tan Yun dengan linglung. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Tan Yun saat ini sangat menawan. Di panggung Dewa No. 1, Balsakswan sudah terluka dalam serangan badai oleh Tan Yun barusan. Terutama luka pedang di dada dan lehernya yang mengejutkan. Nak, kamu menyakitiku. Balsakswan benar-benar marah, dan ketika dia meraung pada Tan Yun, tubuhnya melonjak liar, mencapai kecepatan 1000 kaki. Ukuran maksimalnya bisa mencapai 5000 kaki, dan alasan mengapa dia tidak melambung hingga 5000 kaki adalah karena dia merasa saat berhadapan dengan Tan Yun seperti itu, Tan Yun terlalu kecil dan merepotkan. Alasan mengapa itu ribuan kaki adalah karena itu adalah bentuk terkuatnya ketika sangat besar. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, telapak tangan raksasa Balsakswan terbalik, dan pedang raksasa sepanjang 600 meter muncul di tangannya. Kecil, mati. Ketika Balsakswan berteriak, kecepatannya meningkat tajam, memegang pedang ajaib, dan membenturkan kepalanya ke arah Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun melintas, dan setelah menghindari pisau, dia mundur 50.000 kaki, dan naik ke udara, mengambang di kehampaan 500 kaki. Dalam sekejap, kekuatan Dewa Guntur di kolam roh Tan Yun benar-benar habis. Dalam sekejap, kekuatan Dewa Guntur mengalir keluar dari tubuh Tan Yun, menelan kekosongan 18.000 meter persegi Tan Yun, membuat Tan Yun seperti Dewa Guntur, berdiri di langit. Melihat ini, di kursi baris ketiga, Raja Dewa Titan, salah satu dari 10 Raja Dewa Agung, mengubah wajahnya dan mengingatkan dengan keras, Sasuan, ketika Jing Yun mengalahkan Ma Lin sebelumnya,
kolam guntur bintangnya hanya radius. Dan kali ini telah mencapai radius penuh 18.000 sang. Sangat mungkin bahwa dia telah mengosongkan kekuatan Dewa Petir di kolam spiritual untuk menggunakan ilmu pedang pamungkas dalam seni pedang Kuang Lei. Pedang gila itu seperti gelombang pasang. Kamu tidak boleh ceroboh. Raja Dewa Titan mengingat adegan di mana Ma Lin meninggal dalam gelombang pedang kekerasan sebelumnya. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Pada saat ini, Raja Titan dan Raja Dewa menyadari bahwa ketika Tan Yun sebelumnya membunuh Ma Lin, pedang liar yang dia gunakan bukanlah pukulan terkuat Tan Yun, tetapi pukulan berikutnya. Seperti yang dipikirkan semua orang, Tan Yun memang ingin menggunakan pedang gila itu seperti gelombang berikutnya, tetapi semua orang salah. Pembunuh Tan Yun yang sebenarnya bukanlah pedang gila seperti ombak, tetapi skill palu yang belum digunakan. Tan Yun berada di kota Hong Mengfang kemarin, dan tujuan membeli palu tertinggi tingkat 6 dengan atribut angin adalah untuk menggunakannya setelah menghadapi lawan nyata hari ini. Tidak sekarang. Pada saat ini, setelah mendengar peringatan ayahnya, Balsa berkata dengan tegas, "Ayah, anakku tahu. Anakku, kamu bisa menggunakan seni pedang Titan dari klan Titan kita untuk membunuhnya." Ketika Balsaksuan berbicara, Tan Yun, yang berdiri di udara sambil berburu dengan jubah ungu, berkata dengan tajam, "Pedang itu seperti air pasang." Segera, Tan Yun menarik pedangnya di kolam guntur yang indah dengan radius 18.000 kaki. Ketika perawakannya kaku dan lembut, dia tiba-tiba menebas ke arah Balsaksuan. Merayu. Saat pedang diayunkan, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi. Di langit seperti hantu yang menangis, Lei Qi berubah menjadi serangkaian cahaya pedang berkabut dan menggelegar dari seluruh Tan Yun. Ada puluhan ribu lampu pedang. Meskipun setiap cahaya pedang hanya 3 kaki 3 inci, nafas yang bisa dikeluarkannya membuat Balsaksuan merasa ketakutan. Apa yang membuat Balsaksuan semakin ketakutan adalah bahwa puluhan ribu balok pedang itu tampaknya memiliki mata, dan mengunci dirinya dengan erat. Ho. Pada saat ini, gelombang pedang gila yang dikumpulkan oleh puluhan ribu cahaya pedang, seperti gelombang yang mengamuk, menelan Balsaksuan. Kemanapun dia pergi, langit runtuh, menakutkan. Balsaksuan, yang tingginya ribuan kaki, menekan kepanikan di hatinya. Sepasang murid raksasa mengungkapkan niat bertarung yang gila, dan dia menggunakan seni pedang Titan. Tubuhnya yang seperti gunung cukup lincah dari kehampaan, sering berkedip, membentuk 99-81 arah. Dalam sekejap, seperti 81 Balsaksuan, mereka mengayunkan 81 seni pedang yang berbeda. 99 pisau ajaib, pisau itu menghancurkan segalanya. Dengan raungan dalam Balsaksuan, segera, 81 sinar pedang, setiap 9 dari mereka berubah menjadi kelompok, dengan gelisah merobek langit, dan menebas ke arah gelombang pedang yang menelan balok. Boom! Boom! Dengan 9 suara yang mengejutkan, ketika kelompok pertama sinar pedang menebas gelombang pedang, itu seperti batu yang menyebabkan 1000 gelombang-gelombang, dan ribuan sinar pedang berubah menjadi ketiadaan. Boom! Boom! Segera setelah itu, 8 set tenda pedang yang tersisa bergegas ke gelombang pedang liar dengan gaya pedang yang berbeda, pemisahan horizontal, pemotongan vertikal dan pembukaan dan penutupan lebar. Boom! Boom! Dalam suara ledakan cepat, cahaya pedang dengan pegangan tidak bisa menahan serangan dan runtuh tak terlihat. Adegan cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan dari kehampaan sangat indah dan mengejutkan. Ketika 9 kelompok lampu pedang benar-benar musnah, hiruk-pikuk puluhan ribu lampu pedang telah terfragmentasi, hanya beberapa ratus lampu pedang yang selamat. Lampu pedang lainnya telah berubah menjadi apa-apa. Jing Yun, pedang gilamu tidak begitu bagus. Balsaksuan menyeringai, Tan Yun berkata dengan jijik, benarkah? Mengapa saya pikir ratusan lampu pedang ini cukup untuk melukai Anda dengan serius? Setelah itu, Tan Yun tiba-tiba berkata dengan keras, 9 hari di angin. Tiba-tiba, suara keras seperti auman naga terdengar dari tubuh Tan Yun. Detik berikutnya, kekuatan angin kencang dan para dewa menyembur keluar dari tubuh Tan Yun dan berubah menjadi naga yang panjangnya puluhan ribu kaki. Naga itu membuka mulutnya dan menelan ratusan cahaya pedang dalam sekejap dan menghilang. Hanya ratusan lampu pedang yang masih menggantung di udara. Berdengung. Ratusan lampu pedang bergetar hebat, kecepatannya meningkat tajam, menghancurkan kekosongan, dan menembaki Balsaksuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga Balsaksuan tidak bisa mengelak. Dia terkejut,
Dengan tubuh seperti gunung, sambil menghindar, sambil menari dengan pisau untuk memblokir, meskipun dia memblokir 2/3 dari cahaya pedang, dia masih tertusuk ke leher oleh 130 cahaya pedang yang tersisa, dada, lengan, kaki. Apa? Ketika rasa sakit yang menusuk hati Balsakswan terdengar, aliran darah mengalir melalui tubuhnya bersama dengan sinar pedang. Segera, di 130 lubang darah di tubuh Balsakswan, darah terus dimuntahkan, terlihat sangat tragis. Di antara luka-luka ini, yang paling serius adalah pedang di dada, yang telah menembus jantungnya yang besar. Dia terluka parah. Balsakswan, sekarang adalah akhir hidupmu. Tan Yun memegang pedang suci dan mulai berlari menuju Balsakswan dari kehampaan. Di kursi, Raja Titan berteriak tanpa menghiraukan citranya, "Nak, menyerah. Menyerah." Dia benar-benar panik. Meskipun ia memiliki beberapa putra, Balsakswan bukan hanya putra tertua, tetapi juga yang paling menonjol di antara beberapa putra. Bagaimana dia tidak panik? Sambil panik, dia tidak percaya sampai sekarang bahwa Tan Yun benar-benar bisa menggunakan seni pedang Kuangti dengan sangat indah. Dia selalu percaya bahwa seni pedang ilahi Titan dari Protosnya jauh lebih kuat daripada seni pedang Kuang Lei, tapi dia tidak tahu sampai sekarang bahwa semua ini hanya untuk dirinya sendiri. Mendengarkan suara ngeri ayahnya, Void Balsakswan menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan berteriak, "Tan Yun, aku akui." Tan Yun, yang berlari liar di langit sebelum kata hilang, berbalik di udara, tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan melemparkan pedang suci di tangan kanannya. Memanggil, pompa, pedang ilahi menembus kehampaan, membawa kepulan darah, menusuk lidah dari pipi kiri Balsakswan. Setelah pedang ilahi dimasukkan ke dalam lidah, Balsakswan ragu-ragu dan tidak bisa berbicara dengan jelas, hanya raungan yang tragis. Pada saat ini, di hati semua orang yang menonton pertempuran, hanya ada dua kalimat untuk menggambarkan gerakan Tan Yun. Itu adalah pedang yang sangat tepat. Sungguh pedang yang kejam. Karena mereka tahu bahwa makna di balik pedang ini adalah kematian Balsakswan Hui. Jing Yun, kamu terlalu hina. Di kursi, Raja Titan sangat marah. Kamu tercela. Ketika Raja Dewa Mu Feng tiba-tiba bangkit, Tan Yun, yang sedang berlari, muncul di dagu Balsakswan, membubung ke langit, dan mengenai ujung dagunya dengan lutut terbang. Ledakan. Dengan kulit terbuka dan berdaging, mulut Balsakswan tertutup, deretan gigi atas dan bawah semuanya rontok, dan tubuh seperti gunung terbang mundur. Wow, Tan Yun tiba-tiba menarik busur dari kekosongan, kakinya ditekuk, tubuhnya jatuh sangat cepat, lututnya mengenai dada berdarah Balsakswan. Retakan. Dalam suara retakan tulang yang jelas, tulang rusuk Balsakswan yang besar patah. Sehat. Ekspresi Balsakswan menyakitkan, dan ketika dia berteriak samar-samar, tubuhnya yang besar jatuh dengan cepat ke bawah. Tan Yun menukik ke udara dan muncul di sisi kiri kepala Balsakswan. Kaki kanannya mengenai pipinya. Tiba-tiba, pedang ajaib itu menembus lidahnya, menusuk pipinya, dan terbang keluar. Sosok Tan Yun melintas, memegang pedang suci di tangan kanannya, dan darah di pedang suci bergetar. Pada saat ini, Balsakswan, yang mampu berbicara, berteriak ketika dia jatuh, "Jing Yun, jangan bunuh aku." Tanpa menunggu kata-kata Balsakswan, Tan Yun, yang berdiri di udara, mengayunkan pedangnya dengan tiba-tiba, dan cahaya pedang dari kekuatan surga dan kekuatan guntur dengan darah menebas kepala Balsakswan. Tidak, setetes air mata jatuh dari mata Raja Titan, berduka. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia tidak akan pernah mencampur-adukan keluhan antara Raja Dewa tertinggi, Zhan Peng, dan Raja Dewa Jianglong dan Tan Yun. Dengan cara ini, putranya tidak akan mati. Ledakan. Tan Yun menekan tangan kanannya ke arah ruang di bawah, dan kekuatan Dewa Guntur yang tebal mengalir turun, menembus tengkorak Balsakswan. Ini benar-benar mati. Uhuk-uhuk. Tan Yun yang terluka batuk seteguk darah, menatap Raja Dewa yang sedih, dan berkata dengan acuh tak acuh. Ingat, tidak ada yang harus disalahkan atas kematian putra Anda, karena Anda mendorongnya ke jurang kematian. Kamu adalah pembunuhnya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menukik ke bawah, mendarat di rumput yang rimbun, dan buru-buru duduk bersila, memulihkan luka-lukanya dan kekuatan guntur yang abis dewa di kolam spiritual. Pada saat ini, Xuan Yuanrou, yang bertarung dengan Simen Fengqi di panggung suci, berkata melalui transmisi suara, "Tan Yun, kamu akan segera pulih dari cederamu.
Kali ini, aku akan memberimu lebih banyak waktu. Tan Yun sangat tersentuh, dan transmisi suara berkata, terima kasih Rower. Setelah berbicara, Tan Yun menutup matanya dan mulai melahapnya dengan panik. Roh langit dan bumi memulihkan kekuatan dan luka mereka. Hahaha, ahahaha. Dewa Raja Bai Cheng tidak bisa menahan tawa dan berkata, Yuner telah mencapai 4 besar, hebat. Yuner pantas menjadi raja dari 30 miliar tentara sihir keluarga Boku. Dewa Mufeng di samping memandang Tan Yun, mengangguk setuju, dan tersenyum, Saudara Bai Cheng, saya menyesal telah menjadi saudara. Saya tahu bahwa Yuner sangat menentang langit. Saya tidak mengatakan apa-apa pada awalnya. Dia telah memasuki pasukan keluarga Bomu. Dewa Raja Bai Cheng tersenyum dan berkata, mungkin Yuner dikirim dari surga untuk menyelamatkan pasukan keluarga bos saya. Saya sangat percaya bahwa dalam 10.000 tahun, pasukan keluarga bos saya pasti akan membuat prestasi besar di medan perang di luar wilayah karena Yuner. Raja Dewa Bai Cheng sangat bersemangat. Dia tampaknya telah melihat bahwa setelah ranah Tan Yun meningkat pesat di masa depan, dia memimpin pasukan keluarga Bo untuk membunuh gerombolan iblis surgawi di luar wilayah itu, membunuh bunga dan air yang mengalir. Ketika dia berbicara dengan Raja Dewa Mufeng sambil tersenyum, Raja Dewa tertinggi tampak suram dan mengerikan, memandang Raja Dewa Titan dengan meminta maaf, dan berkata melalui suara, maaf, saudaraku, aku minta maaf untuk saudaramu. Jika bukan karena saudaranya, biarkan keponakan membunuh Jing Yun, keponakan Sasuan mungkin tidak akan mati. Tapi jangan khawatir, saudara akan menemukan kesempatan di masa depan untuk membunuh Jing Yun untuk membalaskan dendam keponakan Sasuan. Mendengarkan suara Raja Dewa tertinggi, Raja Dewa Titan terus berlama-lama di benak kematian putranya, tubuh kekarnya bergetar hebat, jika bukan karena Lingxia Tianzun dan Chaos Tianzun di sini, dia akan memakan Tan Yun hidup-hidup. Menahan amarahnya, Raja Dewa Titan berkata dalam transmisi suara, Saudara Bai, Anda tidak dapat disalahkan untuk masalah ini. Tetapi putra saya hanya dapat disalahkan karena keterampilannya yang lebih rendah. Yang disalahkan adalah Jing Yun bersembunyi begitu dalam. Ketika dia menghadapi Ma Lin pada saat itu, dia jelas tidak sepenuhnya menggunakan pedang liarnya seperti air pasang, tetapi berpura-pura putus asa untuk membingungkan kita. Kita semua tertipu olehnya. Bajingan kecil ini tidak hanya luar biasa, tetapi juga teliti. Dia tidak boleh membiarkannya tumbuh, jika tidak, suatu hari, dia tidak akan membiarkan kita pergi. Potensinya benar-benar terlalu kuat, sangat kuat sehingga membuatku takut. Mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi berkata, kamu benar, Saudara Xian, jika Jing Yun tidak disingkirkan, cepat atau lambat itu akan menjadi bencana besar kita. Ketika Raja Dewa Tertinggi dan Raja Dewa Titan berkomunikasi melalui transmisi suara, Lingxia Tianzun juga berkomunikasi dengan Chaos Tianzun melalui transmisi suara. Suamiku, fakta telah membuktikan bahwa kamu dan aku sama-sama merindukanmu, dan Jing Yun secara ajaib membunuh Balsaksuan. Ya, saya tidak berharap saya terlihat menyedihkan lagi, malu dan malu. Ini adalah generasi orang-orang berbakat. Suamiku, apa pendapatmu tentang Jing Yun? Setelah mendengar ini, Tianzun Chaos merenung sedikit, dan mentransmisikan suara, berani, hati-hati, dan tegas, dan menonjol dari kerumunan di antara yang kuat, cukup untuk melihat bahwa dia harus menjadi generasi pahlawan di masa depan. Lingxia Tianzun mengangguk setuju dan berkata, jika Anda memiliki menantu seperti itu, apakah Anda akan puas? Ya, Chaos Tianzun berkata dalam transmisi suara, saya sangat puas. Saya dapat melihat bahwa jika Jing Yun dipelihara, masa depan tidak terbatas. Itu hanya kekuatan Xi Yin. Kamu harus tahu bahwa Jing Yun bukan lawannya. Juga, Jing Yun memiliki tunangan. Bahkan jika dia bisa memenangkan hadiah pertama dan mengalahkan Xi Yin mungkin tidak setuju. Ketika suami dan istri berkomunikasi melalui transmisi suara, Li Ximin memandang Tan Yun, dan berkata dengan terkejut, kakak, ini Jing Yun, tapi ini benar-benar membuka mata saya kepada saudara laki-laki itu. Dengan kekuatan dewa kelas 3, dia menggunakan teknik pedang guntur keras ibu mertuanya untuk melewati 5 tingkat dan memotong 6 jenderal, mencapai 4 besar. Untuk saudara laki-laki saya berharap dia memenangkan hadiah pertama, dan kemudian, secara pribadi meminta nasihatnya. Setelah Li Ximin melewati transmisi suara, dia menemukan bahwa Li Xiyin tidak merespons untuk waktu yang lama, jadi dia melihat ke samping dan melihat Li Xiyin dalam keadaan linglung dengan kepala menunduk,
tidak tahu harus berpikir apa. Li Ximin mengulurkan tangan dan menarik Li Xin. Aku berbicara denganmu untuk saudaraku. Oh, Li Xin bertanya setelah melambat, saudaraku, apa yang kamu bicarakan? Lupakan saja, jika kamu tidak mendengarnya, anggap saja itu sebagai saudaramu dan jangan katakan. Li Ximin berkata, dan transmisi suara berkata sambil tersenyum, hei, saudari, ini pertama kalinya aku melihatmu memikirkan sesuatu untuk kakakku. Katakan pada kakak, bagaimana menurutmu? Apakah ini terkait dengan Jing Yun? Aku tidak punya. Mata Li Xin sedikit menghindar di antara transmisi suara. Kakak, apakah kamu memiliki masalah? Saudara tidak bisa melihatnya. Li Ximin berkata dalam transmisi suara. Tinju Li Xin mengepal erat, giginya menggigit bibir bawahnya, dan suaranya kecil. Li Ximin hampir tidak bisa mendengarnya. Saudaraku, aku bertanya-tanya mengapa adikku adalah pria yang tergoda untuk pertama kalinya. Dia sudah memiliki tunangan. Hah? Li Ximin bertanya dengan bingung, suaramu tadi terlalu kecil, aku tidak mendengarnya dengan jelas. Li Xin melemparkan gangguan senang, Qing Cheng tersenyum dan berkata, lupakan, kamu tidak mendengarnya, jadilah saudara perempuanku, aku tidak mengatakannya. Li Ximin melirik Li Xin tanpa berkata-kata, ikuti aku. Meskipun Li Ximin baru lahir beberapa saat lebih awal dari Li Xin, dia masih sangat mencintai kakaknya ini. Karena suara adik perempuannya sangat kecil sehingga dia tidak bisa mendengarnya, dia bisa menebak bahwa apa yang dikatakan adiknya agak sulit untuk dikatakan, jadi dia tidak bertanya lagi. Pada saat ini, dengan kemenangan Tan Yun, semua orang memusatkan perhatian pada 6 orang yang bertarung melawan 3 dewa lainnya. Di baris pertama kursi, Sui Ying Tianzun mengenakan baju besi ilahi merah memandang Xuan Yuanrou yang melawan Simen Fengqi, matanya menunjukkan penghargaan. Dia tidak tahu mengapa, dia selalu merasa bahwa Xuan Yuanrou memberinya perasaan yang sangat baik. Perasaan ini sangat aneh, dan tidak ada alasan untuk itu. Karena itu, dia memberi perhatian khusus pada Xuan Yuanrou. Lebih dari setengah jam kemudian, Yu Wensu, terengah-engah dan berkeringat di tahap keempat, akhirnya mengalahkan An Min, putra Raja An Yun, dan meletakkan pedangnya di leher An Min. Mata An Min dipenuhi dengan kesedihan, dan dia memegang pedangnya dan mengepalkan tinjunya dan berkata, Kagumi, aku berharap Brother Yuan dapat memenangkan kejuaraan. Warisan. Setelah Yu Wensu menerima pedangnya dan memegang tinjunya, dia berubah menjadi bayangan dan menyapu platform, duduk bersila di rumput yang rimbun, sambil mendapatkan kembali kekuatannya, sambil berbicara dengan kejam, nama keluarga Jing, kamu sangat kejutan, dia membunuh Balsak-Xuan. Aku bilang, selanjutnya kamu lebih baik berdoa ke surga, jangan temui aku, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Dan izinkan saya memberitahu Anda, sampai sekarang, saya, Yu Wensu, belum melakukan keterampilan membunuh apapun. Tan Yun tidak membuka matanya, dengan senyum di sudut mulutnya, dan berkata melalui suara, ada begitu banyak omong kosong. Kurang sial dari saya. Jika Anda dan saya bertemu, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Mendengar ini, sudut mulut Yu Wensu naik sedikit dan transmisi suara berkata, Jing Yun, Xuan Yuanrou, Jalang ini, adalah wanita yang saya suka Yu Wensu. Aku memberitahumu, selama kamu bertemu denganku selanjutnya, setelah aku membunuhmu, suatu hari aku akan mendapatkannya. Setelah mendengar ini, wajah Tan Yun menjadi dingin, dan transmisi suara berkata, lain-lain, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Selama aku membiarkan Lao Su bertemu denganmu, Lao Su ingin kamu mati. Pada saat ini, Tan Yun dan Yu Wensu penuh dengan bubuk mesiu. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, setengah jam lagi berlalu. Di panggung dewa, Mu Zi berkeringat deras dan mengalahkan Lu Dian, putra Raja Lu Song, dan berhasil maju ke semifinal. Hari ini, Yu Wensu dan Tan Yun telah maju ke 4 besar. Merasa lelah, Mu Zihua, dengan lengan kirinya terluka, memandang Yu Wensu di bawah panggung dengan ekspresi serius, dan buru-buru menyapu panggung dan duduk bersila, dan mulai memulihkan kekuatannya. Oh, Lu Dian, yang dikalahkan dalam pertempuran, menyapu panggung suci dengan kepala sedih, dan terbang di belakang Raja Dewa Lu Song, maaf ayah, saya mengecewakan Anda. Raja Dewa Lu Song berkata dengan ramah, Dianer, kemampuanmu untuk maju ke perempat final sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu sudah menjadi naga di antara orang-orang, dan kamu sangat puas dengan ayahmu.
Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Petik 2. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada panggung para dewa, Simon Fengqi dan Xuan Yuanrou yang bertarung dengan sengit. Setelah menonton pertempuran selama lebih dari 1 jam, semua orang menemukan bahwa Xuan Yuanrou lebih baik daripada Simon Fengqi. Karena pada saat ini, Xuan Yuanrou tampaknya mampu menghadapi pembunuhan Simon Fengqi. Simon Fengqi berkeringat deras dan terengah-engah seperti sapi. Simon Fengqi tidak bodoh, dia dan semua orang tahu bahwa kalah dari Xuan Yuanrou adalah kesimpulan yang sudah pasti, dan Xuan Yuanrou tidak ingin mengalahkannya, itu adalah untuk menciptakan waktu bagi Tan Yun untuk memulihkan luka dan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia tidak mengakui kekalahan karena 2 alasan. Pertama, Raja Dewa Tertinggi dan Raja Dewa Mulong memberi ayahnya Simon sang Raja Dewa Transmisi Suara dan memintanya untuk memberitahu putranya Simon Fengqi untuk tinggal bersama Xuan Yuanrou. Karena Dewa Raja Mulong merasa bahwa lawan terbesar putranya bukanlah Tan Yun, tetapi Xuan Yuanrou yang mendapatkan biografi Dewa Raja Mu Feng yang sebenarnya. Selama Simon Fengqi dapat menahan Xuan Yuanrou untuk mengkonsumsi kekuatan Xuan Yuanrou, maka, ketika putranya bertemu Xuan Yuanrou, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Pada saat yang sama, selama Xuan Yuanrou ditahan, putranya bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Alasan kedua adalah bahwa Simon Fengqi masih memiliki trik pembunuhnya dan dia ingin menggunakan triknya untuk membuat semua orang percaya bahwa dia pasti akan kalah. Kemudian dia melepaskan dan mengalahkan Xuan Yuanrou secara mengejutkan, untuk mendapatkan kesempatan menang. Waktu berlalu, dan setelah 3/4, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Rower, kamu bisa mengalahkannya." Xuan Yuanrou menganggukkan kepalanya ke arah Tan Yun ketika dia mendengar kata-kata itu. Mata Simon Fengqi sangat tertarik pada perilakunya yang tidak penting, dan dia diam-diam berkata, "Tidak, dia akan melakukannya padaku. Aku ingin memimpin." Setelah mengambil keputusan, Simon Fengqi tiba-tiba meledakkan kekuatan para dewa kuno, memegang pedang dewa atribut kuno ke udara, dan dengan cepat berubah menjadi 108 hantu dari kehampaan. Simon 108 pedang-pedang pembunuh dewa iblis. Ketika Simon Fengqi terdengar dengan niat membunuh, 108 bayangan bergerak dari langit dalam lintasan misterius, dan saat bergerak dengan kecepatan ekstrim, nafas cahaya pedang yang agung dan kuat dari para dewa kuno melonjak dengan liar. Pada akhirnya, setelah meroket hingga 18 kali, Cao Xuan Yuanrou dengan cepat menyelimutinya. 108 pedang dan pedang mematikan dan kuat. Xuan Yuanrou berdiri tegak dan ramping di udara. Setelah menatap 108 bayangan hantu yang dia bunuh, dia berubah menjadi bayangan. Ketika dia mundur, dia naik ke udara. Saat rambutnya menari, Jade memegang pedang dan menari sangat cepat dari kehampaan. Buat gaya pedang misterius. Ketika tangan Giok Xuan Yuanrou yang memegang pedang berhenti, dia berbisik pada dirinya sendiri, suara yang menyenangkan, pedang Sentiandi. Pedang menghancurkan alam semesta. Segera, pedang Xuan Yuanrou menunjuk ke langit, dan segera, dalam angin kencang di langit, pusaran hingga 1 juta meter terbentuk. Di pusaran gedung pencakar langit, titik cahaya putih menerangi kehampaan. Tiba-tiba, titik cahaya naik dari pusaran air menjadi cahaya pedang seputih salju hingga 300.000 sang. Ketika cahaya pedang muncul di mata semua orang, napas keras menyapu seluruh platform dewa. Pergi dengan. Gigi cangkang Xuan Yuanrou terbuka ringan, dan ketika ketidakpedulian terdengar, 30 kaki cahaya pedang putih salju memotong celah besar seperti celah dari kekosongan, dan menelan Simon Fengqi, yang menuju 108 hantu. Sier, hati-hati. Di kursi baris ketiga, wajah Raja Simon berubah drastis dan dia mengingatkannya dengan suara serak. 108 pedang yang diayunkan Simon Fengqi, di bawah kendalinya, meledak dari cahaya pedang ribuan kaki, dan pedang cahaya putih salju setinggi 300.000 kaki datang satu demi satu. Boom, boom. Dalam suara keras, semua lampu pedang Simon Fengqi rentan. Ah! Simon Fengqi melihat cahaya pedang yang menelan ke arahnya, menutup matanya pucat, dan berteriak, "Aku menyerah. Jangan bunuh aku menyerah." Begitu suara menyerah jatuh, Simon Fengqi merasakan embusan angin menerpa wajahnya. Dia membuka matanya dengan gemetar dan menemukan bahwa langit dan cahaya pedang putih tiba-tiba melayang menjauh darinya. Guru. Petik 2. Simon Fengqi menelan ludah dengan susah payah, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya.
Pada saat ini, dia sangat menyadari ketakutan sebelum kematian. Pada saat ini, dia merasakan ketenaran, kekayaan, status, latar belakang identitas, betapa pucat dan tidak berdayanya sebelum kematian. Lengan giok Xuanyuan Rou melambai di udara, dan cahaya pedang putih salju seluas 300.000 meter persegi secara bertahap menghilang ke udara seperti penggurunan. Wow, Xuanyuan melunak menjadi bayangan yang indah, menyapu platform, dan berdiri tegak, dengan kedua tangan mencubit taktik, roh surga dan bumi yang kaya di atas istana musim panas melonjak ke alisnya. Melihat Xuanyuan Rou berpacu dengan waktu untuk mendapatkan kembali kekuatannya, Sui Ying Tianzun di kursi baris pertama memandang si Yuan Zizun dari samping, dan berkata, "Tuan, tolong sapa Lingxia Tianzun." Artinya, hanya mereka yang telah maju ke semifinal yang dapat dikembalikan ke kondisi puncak mereka, dan orang yang memenangkan tempat pertama pada akhirnya benar-benar layak. Mendengar ini, si Yuan Zizun tersenyum dan berkata, "Yinger, sebagai seorang guru, Anda sangat optimis tentang Xuanyuan Rou." "Ya Tuan." Sui Ying Tianzun berkata dengan suara, "Tuyer optimis tentang dia." "Ya," si Won Supreme mengangguk dan berkata, "Serahkan ini pada guru." Pada saat ini, si Men Fengqi di atas panggung para dewa terbang ke kehampaan dan berdiri di belakang Raja Dewa Simon. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi tidak segera mengumumkan dimulainya game ke-7, karena dia tahu bahwa Yu Wensu dan Mu Zihua belum sepenuhnya memulihkan kekuatan mereka. "Raja Dewa tertinggi, apa yang masih membuatmu terpana?" Chaos Tianzun sedikit tidak senang dengan suara, "Mungkinkah kamu menunggu Yu Wensu dan Mu Zihua memulihkan kekuatan mereka sehingga mereka dapat membunuh Jing Yun?" Mendengar ini, Raja Dewa tertinggi buru-buru menyebarkan pesan, "Bawahan tidak berani, bawahan akan memimpin pertandingan ke-7." Pada saat ini, hati Raja Dewa tertinggi tenggelam. Dari suara Chaos Tianzun, dia melihat bahwa Chaos Tianzun sangat optimis tentang Tan Yun. Anak ini benar-benar pantas mati. Setelah Raja Dewa tertinggi bergumam diam-diam, dia berkata dengan keras, "Sekarang Raja Dewa mengumumkan bahwa Yu Wensu, Mu Zihua, Xuanyuan Rou, dan Jing Yun akan maju ke 4 besar. 4 teratas, mulai pilih lawanmu." Saat Raja Dewa tertinggi berbicara, dengan lambaian tangan kanannya, 4 kelompok tirai cahaya kekuatan suci muncul dari langit di atas kepala Tan Yun. Tepat ketika mereka berempat memilih tirai tipis secara sewenang-wenang, suara lama si Won Supreme terdengar, "Tunggu. Tuan tertinggi, apa yang kamu inginkan?" Tianzun Lingxia dan Tianzun Chaos bangkit bersama, melihat kembali ke si Yuan Supreme, dan bertanya. Si Yuan Zizun tersenyum dan memandang Xuanyuan Judo, masuk akal bahwa Agung ini hanya seorang penonton, dan seharusnya tidak mengganggu Lingxia. Namun, yang tertinggi ini masih merasa bahwa sejak keempatnya telah memasuki semifinal, apakah mereka harus diberi cukup waktu untuk memulihkan kekuatan mereka sehingga mereka dapat memainkan permainan setelah mengembalikan kekuatan mereka ke kondisi puncaknya. Bagaimanapun, kekuatan keempatnya tidak jauh berbeda. Hanya dengan cara ini kita bisa melihat siapa yang jenius di antara mereka. Mendengar ini, Lingxia Tianzun dengan hormat berkata, "Tuan tertinggi masuk akal, karena bawahannya tidak mempertimbangkannya dengan baik, jadi bawahan akan melakukan apa yang Anda katakan." "Yah, itu sangat bagus." Setelah si Yuan Supreme mengangguk, dia melihat suara Xuanyuan Rou dan berkata, "Bayi kecil, murid saya sangat optimis tentang Anda. Beginilah cara Supreme ini akan maju dan memberi Anda kesempatan untuk memulihkan kekuatan Anda. Kamu tidak ingin mengecewakan muridku." Mendengar ini, Xuanyuan Rou sangat bersemangat. Air mata bersinar di matanya yang indah. Dia senang bahwa putrinya memperhatikan dirinya sendiri. Hanya memperhatikan, membuat Xuanyuan Rou merasa berlinang air mata karena gembira dan berkata, "Terima kasih, Yang Mulia." Setelah itu, Xuanyuan Rou memandang Sui Ying Tianzun dengan sepasang mata berkaca-kaca, dan berkata melalui suara itu, "Terima kasih, Tianzun, atas bantuanmu." Sui Ying Tianzun tersenyum dan mentransmisikan, "Sama-sama, Xuanyuan Rou, Tianzun ini merasa sangat baik ketika melihat Anda, jadi dia membantu Anda. Jangan biarkan Tianzun ini kecewa." Mendengarkan kata-kata putrinya yang menatapnya dengan ramah, Xuanyuan Rou menahan air matanya agar tidak jatuh, dan berkata, "Para junior harus melakukan yang terbaik." Setelah transmisi suara, Xuanyuan Rou menangis dalam hatinya, "Yinger, putri tersayang ibu. Ibu benar-benar ingin memelukmu." Setelah itu, Xuanyuan Rou menstabilkan pikirannya, duduk bersila, menutup matanya yang indah,
dan diam-diam berkata, "Putri, kamu sedang menunggu ibumu. Ketika ibuku kuat di masa depan, dia akan muncul di depanmu untuk mengenalimu, dan kemudian membawamu pergi dari Siwon Supreme." Setelah mengambil keputusan, Suan Yuanrou menstabilkan pikirannya dan mulai dengan panik meludahkan langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, Yu Wensu dan Mu Zihua, yang belum sepenuhnya memulihkan kekuatan mereka, sangat bersemangat. Yu Wensu menoleh untuk melihat ke samping ke arah Tan Yun, dengan ekspresi puas di wajahnya, dan berkata, "Wah, Tuhan juga membantuku. Hahaha, jika aku bertemu denganmu yang sudah pulih, aku khawatir aku akan benar-benar kalah darimu. Tapi sekarang sepertinya Tuhan juga membantuku hahaha. Nak, tunggu saja sampai aku mendapatkan kembali kekuatanku, temui kamu dan kemudian hancurkan kamu." Setelah transmisi, Yu Wensu duduk bersila sambil tersenyum. Tan Yun mencibir dan berkata, "Yu Wensu, sebenarnya, apakah kamu mendapatkan kembali kekuatanmu atau tidak? Hanya ada satu hasil akhir, yaitu, aku akan membunuhmu sendiri. Jangan malu berbicara." Setelah Yu Wensu mencibir melalui hidungnya, dia mulai memuntahkan langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya. "Huff, nak, kamu harus menantikan untuk tidak bertemu denganku selanjutnya, jika tidak, aku akan membuatmu mati dan jelek." Mu Zihua dengan senyum iblis, menggoyangkan kipas lipat di tangannya, dan melewati Tan Yun, segera, duduk bersila untuk memulihkan kekuatan. "Mau membunuhku?" Tan Yun tersenyum, lalu duduk bersila, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Di kursi, para dewa Mulong, para dewa tertinggi, para dewa Yuan, para dewa Jianglong, Ma Boxiang, Zhan Peng, dan Gongsun Zhuangli, para dewa dan leluhur ini yang ingin membunuh Tan Yun, diam-diam autobiografi komunikasi nada. Melalui percakapan singkat, Raja Dewa Yuan dan Dewa Mulong memberitahu beberapa orang bahwa Tan Yun pasti akan mati. Apakah Tan Yun bertemu Mu Zihua atau Yu Wensu, dia akan dibunuh. Dewa Yuan cukup percaya diri pada putra sulungnya Yu Wensu, dan Dewa Mulong sama dengan lukisan Muzi. Setelah lebih dari 1 jam, Yu Wensu perlahan bangkit, memandang Raja Dewa tertinggi, menggenggam tinjunya dan berkata, "Kekuatan keponakanku telah pulih." Setelah setengah jam lagi, Mu Zihua bangkit dan membungkuk kepada Raja Dewa tertinggi, "Paman Bai, kekuatan keponakanku telah pulih." Pada saat ini, Suan Yuanrou berdiri dan memberi isyarat bahwa itu bisa dimulai. Raja Dewa tertinggi sekali lagi mengorbankan 4 kelompok kekuatan gaib di balik tirai cahaya, biarkan keempatnya memilih. Segera 4 lawan dipilih. Ketika Yu Wensu melihat bahwa lawannya bukan Tan Yun, dia bisa membayangkan kemarahan di hatinya. Lawannya bukan orang lain tapi Mu Zihua. Mu Zihua mengerutkan kening, ekspresinya agak serius, dia tidak yakin untuk mengalahkan Yu Wensu. Bahkan jika dia menang di dalam hatinya, dia akan terluka saat itu. Memikirkan hal ini, Mu Zihua berbalik menghadap Lingxia Tianzun, dan membungkuk dalam-dalam, "Tuan Tianzun, jika keduanya lahir, apakah mereka akan memberi mereka waktu untuk pulih?" "Ya," Lingxia Tianzun berkata. Mendengar itu, Mu Zi melukis ke Yu Wensu dan berkata, "Saudara Yuan, selama pemenangnya mengalahkan Li Ximin dan Li Xin, dia mungkin mendapatkan hati puisi. Jadi selanjutnya, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menghadapimu. Tidak peduli siapa yang menang dan siapapun yang menang, saya harap itu tidak akan mempengaruhi persahabatan kita." Setelah mendengar ini, Yu Wensu tersenyum sedikit, dan transmisi suara berkata, "Ini wajar. Saudara Xian tidak perlu menahan saya. Saudara Xian juga ingin meminta nasihat. Seni kipas saudaramu Xian yang selalu berubah." "Hahaha bagus." Mu Zihua tersenyum dan mengulurkan tangan, "Kakak Yuan, tolong. Saudara yang saleh, tolong." Setelah Yu Wensu berbicara, dia dan Mu Zihua melayang ke udara dan terbang ke platform No. Pada saat ini, Tan Yun dan Suan Yuanrou saling tersenyum di rumput krisan, dan transmisi suara berkata, "Haruskah kita naik panggung untuk membuat gerakan?" "Masih tidak lagi." Suan Yuanrou berkata dengan suara lembut, "Aku khawatir aku akan menyakitimu. Tan Yun, aku memilih untuk mengakui kekalahan, memberimu kesempatan untuk memenangkan kejuaraan, dan kemudian melamar Lingxia Tianzun bahwa aku ingin memadatkan jiwaku dan membentuk kembali batu dewa." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Oke, terima kasih." Suan Yuanrou berkata dalam transmisi suara, "Terima kasih untuk apa-apa, tetapi kata-kata jelek saya ada di depan. Jika Anda ada hubungannya dengan Li Xin,
saya tidak akan memaafkan Anda. Bahkan jika aku menemukan ayahku, itu adalah kesalahan ayahku saat itu, aku tidak akan memaafkanmu. Ada cukup banyak wanita di sekitarmu, jangan main-main dengan bunga. Setelah transmisi suara, Suan Yuanrou berbalik dan melihat ke kerumunan dan berkata, saya mengaku kalah. Begitu kata-kata ini keluar, Raja Mu Feng dan yang lainnya mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Dalam pikiran mereka, Suan Yuanrou menyerah karena Tan Yun. Tapi semua orang tidak mengatakan apa-apa. Siapa yang membuat tunangan Tan Yun? Mengakui kekalahan. Di kursi baris pertama, Sui Ying Tianzun mengerutkan kening. Ekspresinya tidak senang, mengapa mengaku kalah? Apakah karena dia tunanganmu? Sui Ying Tianzun memang tidak senang. Anda harus tahu bahwa sebelumnya, dia dengan sengaja meminta Tuan Si Yuan Zizun untuk maju dan membiarkan empat besar memulihkan kekuatan mereka ke kondisi puncaknya, dengan tujuan menjaga Suan Yuanrou. Dia tidak menyangka Suan Yuanrou akan mundur tanpa perlawanan. Tuan Tianzun menenangkan amarahnya. Suan Yuan dengan lembut berkata dengan tulus, Jing Yun adalah tunanganku, dan juniornya tahu bahwa dia belum mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya sampai sekarang. Jika generasi muda menghadapinya, dibutuhkan setidaknya 3 hari 3 malam untuk memberitahu pemenangnya, dan yang kalah kemungkinan adalah generasi muda. Jadi junior memilih untuk mengaku kalah. Pertama, dia tidak ingin mempengaruhi waktu upacara ulang tahun karena permainan antara junior dan dia. Kedua, kekuatan junior memang sedikit lebih rendah darinya. Mendengar ini, Sui Ying Tianzun mengerutkan kening. Kamu mengatakan bahwa Jing Yun belum mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya sampai sekarang. Apakah kamu serius? Suan Yuanrou berkata dengan tegas, memang benar. Apakah orang lain percaya atau tidak, saya sangat yakin bahwa tunangan saya akan memenangkan kejuaraan. Begitu komentar ini keluar, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tan Yun belum memainkan kekuatan aslinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tianzun Suiying, Tianzun Lingxia, Tianzun Chaos, dan bahkan Si Yuan Supreme memandang Tan Yun. Jing Yun, jawablah Tianzun ini dengan jujur. Lingxia Tianzun bertanya, apakah yang dikatakan Suan Yuanrou itu benar? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk, kembalilah ke Tuan Tianzun, apa yang dia katakan itu benar. Lingxia Tianzun berkata dengan bingung, kamu telah melepaskan seni pedang Kuang Lei secara ekstrim. Bukankah ini kekuatan terkuatmu? Ya, Tan Yun mengangguk dan berkata, bawahan memiliki kualifikasi Feng Lei. Mereka tidak hanya berlatih seni pedang Kuang Lei yang diberikan oleh Master Tianzun kepada tentara, mereka juga berlatih seni palu Dewa Kuang Feng secara ekstrim. Bawahan percaya bahwa kekuatan seni pedang Kuang Feng lebih baik daripada seni pedang Kuang Lei. Mendengar ini, mata indah Lingxia Tianzun menunjukkan sentuhan keterkejutan, kamu mengatakan bahwa kamu juga telah mengembangkan seni palu tenaga angin secara ekstrim. Ya, Tuan Tianzun. Setelah Tan Yun menjawab, kata-kata berikutnya membuat Lingxia Tianzun dan orang-orang yang hadir muncul di lautan badai. Tetapi melihat Tan Yun berkata tidak sombong atau merendahkan, kembalilah ke Lord Tianzun. Setelah bawahan berlatih 2 latihan yang Anda berikan secara ekstrim, mereka telah menyadari 2 latihan gabungan. Selanjutnya, jika ada kesempatan, bawahan saya akan menunjukkannya kepada Anda, tolong beri saya beberapa saran. Setelah mendengarkan, Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, ya, Tianzun ini menantikan penampilanmu selanjutnya. Setelah itu, Lingxia Tianzun diam-diam berpikir, dia mengatakan bahwa menggabungkan seni pedang Kuang Lei dan seni palu Kuang Feng menjadi satu, menghasilkan teknik baru, bagaimana ini mungkin? Jika dia benar-benar bisa melakukannya, seberapa kuat bakat dan pemahamannya? Ketika hati Lingxia Tianzun terkejut, Raja Dewa dan leluhur lainnya sudah terkejut. Setelah shock, kebanyakan orang tidak percaya bahwa Tan Yun bisa melakukannya. Pada saat ini, Yu Wensu dan Mu Zihua, yang memegang kipas lipat, sudah memulai duel. Sosok Mu Zihua elegan, menghadapi serangan Yu Wensu yang kuat dan ganas, ia memegang kipas lipat, menghindar dari langit, dan kipas lipat menari di langit, menggambar pemandangan pegunungan dan sungai yang luar biasa. Detik berikutnya, pemandangan gunung dan sungai bersinar terang, seolah-olah menjadi hidup, dan proyeksi gunung yang berisi kekuatan para dewa dilepaskan dari gunung dan sungai, dan berguling ke arah Yu Wensu. Yu Wensu memegang pedang ilahi dengan atribut waktu dan ruang, dan sosoknya cantik, dan cahaya pedang kekuatan para dewa waktu dan ruang dilepaskan di antara rotasi pergelangan tangannya, merobek langit, dan menghancurkan proyeksi pegunungan.
Dalam 1 jam berikutnya, Yu Wensu dan Mu Zihua bermain tanpa henti dan cemerlang. Namun, semua orang tidak dapat melihat apakah keduanya kuat atau lemah. Saudara Musian, tunggu. Saat Yu Wensu berbicara, tubuhnya melangkah mundur dan berdiri di udara. Mu Zihua memegang kipas lipat, tubuhnya berputar di udara. Saran apa yang bisa kamu sarankan? Yu Wensu melihat ke langit dan berkata, matahari terbenam sekarang. Agar tidak membuang waktu semua orang, mari putuskan hasilnya dengan satu gerakan. Mu Zihua tersenyum dan berkata, iya, saya juga ingin belajar tentang Brother Yuan, pukulan terkuat dari seni pedang pemisah ruang dan waktu. Saudara yang berbudi luhur, saya akan menggunakan teknik melukis Dewa Mulong yang paling kuat untuk berurusan dengan saudara Yuan. Oke, Yu Wensu berkata dengan ekspresi serius, kalau begitu kamu harus lebih berhati-hati. Mu Zihua tersenyum sedikit, kakak Yuan, kamu juga harus berhati-hati. Detik berikutnya, senyum di wajah Mu Zihua menghilang, dan matanya menjadi tajam. Dia membalik tangan kanannya, dan saat kipas lipat menghilang, pena ajaib yang panjangnya 1 kaki keluar dari udara tipis dari tangannya. Berdengung. Dalam getaran keras kehampaan, kekuatan kuat para dewa kuno mengalir ke sikat ajaib di tangannya dari telapak tangan kanan Mu Zihua. Desir-desir. Kemudian, sosok Mu Zihua berkedip dari kehampaan, dan dengan kilatan yang sangat cepat, saat lengan kanan melambai, gelombang kekuatan dewa kuno menyembur keluar dari pena ajaib. Ambil langit sebagai layar dan lukis dengan pena. Naga kuno muncul. Dalam sekejap, kekuatan para dewa kuno yang dilepaskan oleh sikat ajaib Mu Zi, mengembun dari kehampaan tanpa bubar, dan melukis naga sepanjang 80.000 meter. Hanya Shenlong yang tidak memiliki mata. Naga itu hidup, dan auman naga bergema di seluruh dunia, mengejutkan hati orang-orang. Mu Zihua memutar pergelangan tangannya dan memegang pena ajaib untuk menjauh dari naga yang memancarkan kekuatan para dewa kuno. Segera, Shenlong memiliki sepasang pupil raksasa, dan saat mereka keluar dari rongga mata mereka, aura kekerasan dan kuno yang membuat jantung Tan Yun berdebar-debar meletus. Dengan nyanyian naga, Shenlong menabrak kehampaan dan menelan Yu Wensu dengan kagum. Sangat kuat. Ketika Yu Wensu terkejut, seluruh orang menjadi bersemangat tinggi, dan dia berkata dengan suara yang dalam, seni pedang pemisah ruang dan waktu, tebasan pedang ilahi waktu dan ruang gaya ke-11. Ada 12 gaya dalam seni pedang pemisah waktu dan ruang. Saat ini, Yu Wensu tidak dapat sepenuhnya memahami gaya ke-12. Karena itu, dia tidak berani menggunakannya pada saat ini. Jangan sampai dia mengalahkan dirinya sendiri dan kalah dari Mu Zihua. Di dalam hatinya, dia tidak bisa dikalahkan. Saya harus menang. Hanya jika dia menang, dia bisa membunuh Tan Yun dan menjadi terkenal, dan bahkan menjadi menantu Ling Xia Tianzun. Boom! Saat langit runtuh satu demi satu, gelombang kekuatan Dewa Waktu dan kekuatan Dewa Ruang menyebar keluar dari tubuh Yu Wensu, menelan kekosongan seluas 100.000 meter persegi. Kekuatan Dewa Ruang dan Waktu dengan cepat bergabung dalam radius 100.000 kaki, membentuk kekuatan Dewa Ruang dan Waktu. Pada saat kekuatan Dewa Kongtian terbentuk, kekosongan tampaknya berhenti mengalir, dan ruang membeku. Merayu. Dalam hembusan angin yang melolong, Yu Wensu membayangkan dengan bebas, memegang pedang dari kehampaan, menari dengan kecepatan tinggi, dan tiba-tiba menusuk pedang 80.000 zang kekuatan Dewa Kuno Shenlong. Tiba-tiba, sekelompok lampu pedang yang panjangnya hanya 100 kaki, meledak dari pedang ilahi, mengeluarkan kekuatan waktu dan ruang dalam radius 100.000 kaki dan memadukannya ke dalam cahaya pedang. Ledakan. Napas Bai Zhang Jianmang meroket dengan liar, dan napas keras itu membuat Tan Yun merasakan tekanan besar. Menusuk. Ratusan lampu pedang di kehampaan menembus kehampaan dan menembus ke arah kepala naga besar. Boom, boom, boom. Saat Bai Zhang Jianmang menikam Shenlong, langit runtuh, dan kekosongan gelap muncul, dan adegan menakutkan Mu Zihua terjadi. Tapi itu adalah cahaya pedang Bai Zhang yang terlihat sangat kecil dibandingkan dengan Shenlong, dan itu membanting kepala naga, dan kemudian menghancurkan tubuh naga seperti reruntuhan. Ketika 80.000 zang Shenlong benar-benar menghilang, Bai Zhang Jianmang yang utuh tiba-tiba melayang di depan Mu Zihua. Melihat Bai Zhang Jianmang yang membeku di depannya, kepanikan di wajah Mu Zihua menghilang, digantikan oleh kehilangan tanpa akhir. Matanya redup, dan roh yang dia miliki sebelumnya tidak ada lagi. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata,
saudara Yuan sangat terampil, kagumi dia. Lanjut, Yuan Shu mengepalkan tinjunya, dan pada satu pikiran, Bai Zhang Jianmang menghilang. Segera, Mu Zihua perlahan berbalik, menatap Li Xin di kursi baris kedua, dan berkata dengan penuh kasih sayang dan tenang. Xin, kita sudah saling kenal selama lebih dari 9.000 tahun, dan aku selalu ingin mengatakan sesuatu padamu. Aku selalu mencintaimu dengan dalam. Di kursi, Li Xin tersenyum, kamu ada di hatiku, bukan hanya temanku, tetapi juga saudaraku. Kata-kata Li Xin adalah penolakan. Mu Zihua menghela nafas, mengangguk dan berkata, saya mengerti, saya berharap Anda segera menemukan kebahagiaan Anda. Kamu juga kakakmu. Li Xin berkata dengan lembut, saya harap Anda akan tetap sama seperti sebelumnya, orang yang bebas dan mudah. Ya, Mu Zihua mengangguk, terbang ke dalam kehampaan, dan berdiri di belakang Raja Dewa Mulong, mentransmisikan suara, ayahku, aku minta maaf mengecewakanmu. Tidak masalah. Raja Mulong berkata melalui suara, pertempuran hari ini, kamu telah membuktikan kekuatanmu kepada semua orang. Suatu kehormatan bagi ayahku memiliki putra sepertimu. Seorang pria yang bisa meregangkan dan membungkuk, tidak masalah jika kamu gagal, itu tidak mengerikan, yang penting kamu harus menerima kegagalan dengan kerendahan hati. Hanya dengan cara ini kamu bisa menjadi lebih kuat. Mendengar ini, Mu Zihua mengangguk dan berkata, ayah mengajar, dan anak itu mengingatnya di dalam hatinya. Ketika ayah dan putranya mentransmisikan suara, Raja Dewa Yuan perlahan bangkit, memandang Yuan Shu yang telah menang di atas panggung, dan bertepuk tangan, seperti yang diharapkan dari putra sulung saya yang paling penting, Suer baik. Selanjutnya, menangkan hadiah pertama untuk ayahmu. Yuan Shu menjarah panggung dan membungkuk dan berkata, ayah, yakinlah, anak itu pasti akan memenangkan hadiah. Hehehehe, sangat ambisius, sangat bagus. Setelah kata-kata Dewa Raja Yuan, transmisi suara berkata, Suer, Jingyun, anak ini, aku khawatir itu tersembunyi. Kamu dengan cepat memulihkan kekuatanmu dan bersiap untuk pertempuran. Jangan ceroboh. Setelah mendengarkan, Yuan Shu mengangguk, melirik Tan Yun, dan duduk di lantai, memulihkan kekuatannya. Pada saat ini, para leluhur dan raja para dewa semuanya berbisik. Kamu bilang Jingyun dan Yuan Shu, siapa yang bisa memenangkan tempat pertama berikutnya dan memenangkan Tuan Muda dan Putri yang menantang Tuan Tianzun? Sulit untuk mengatakannya. Jingyun, putra ini, memberi orang perasaan yang tak terduga. Dia telah membawa kita terlalu banyak kecelakaan sampai ke dua besar. Kecelakaan. Haha, kupikir Yuan Shu akan menang. Yah, aku juga berpikir bahwa Yuan Shu memiliki setidaknya 70% peluang untuk menang. Petik 2. Mendengarkan komentar orang-orang, Raja Dewa Bai Cheng memandang Dewa Raja Mu Feng, saudaramu, apakah menurut Anda Yuner memiliki peluang untuk menang? Sulit untuk mengatakannya. Mu Feng Shen Wang Chuanyin berkata, Yuan Shu itu bukan orang baik. Namun, saya masih percaya pada Ruer. Karena Ruer mengakui dirinya sendiri dan sedikit lebih rendah dari Yuner dalam kekuatan, saya pikir Yuner tidak akan mengecewakan kita. Di kursi baris kedua, Lingxia Tianzun berkata melalui pesan suara, suamiku, menurutmu siapa yang akan memenangkan hadiah pertama? Chaos Tianzun berkata, sulit untuk mengatakannya, tetapi saya cenderung ke Jingyun. Saya sangat menyukai anak ini. Dia adalah menantu di hati saya. Hanya saja dia sudah memiliki tunangan, yang membuatku sangat tidak senang, bagaimana mungkin putriku melayani suaminya dengan wanita lain. Setelah mendengar ini, Lingxia Tianzun berkata dalam transmisi suara, saya juga berpikir begitu, tetapi kami masih tidak terlalu banyak berpikir sekarang. Mari kita tunggu sampai Jingyun benar-benar bisa mengalahkan Yuan Shu dan mengalahkan anak-anak kita. Setelah mendengarkan, Chaos Tianzun berkata, Lingxia, kamu juga menghargai Jingyun. Aku percaya bahwa jika Jingyun adalah dewa kelas 7 seperti anak-anak kita, kamu dapat mengalahkan mereka. Namun, dia hanya dewa kelas 3. Saya tidak berpikir dia memiliki kesempatan untuk mengalahkan Xin dan Ximin kita. 1 jam kemudian, matahari terbenam menghilang, dan matahari terbenam bersinar merah ke langit, yang sangat indah. Yuan Shu bangkit dari rumput dan membungkuk kepada Raja Dewa tertinggi, Paman Bai, keponakanku telah pulih. Ya, setelah Raja Dewa tertinggi mengangguk,
dia berkata dengan keras, Raja Dewa ini mengumumkan bahwa Jing Yun dan Yu Wensu akan menjadi duel pamungkas. Pemenangnya akan memenangkan hadiah pertama. Pada saat itu, ucapkan permohonan kepada Tuan Tianzun dan miliki kualifikasi untuk menantang putri dan tuan muda Tuan Tianzun. Yu Wensu dan Jing Yun, kalian berdua harus habis-habisan. Tan Yun memandang Raja Dewa tertinggi dengan ekspresi tenang, dan berkata dengan ringan, generasi muda harus berusaha sekuat tenaga. Saya juga. Yu Wensu memandang Tan Yun ke samping, matanya penuh kedinginan. Tan Yun mendengus dingin, dan pemburu jubah ungu naik ke udara dan terbang ke platform No. Hai, Yu Wensu mengikuti, terbang dari meja untuk melihat Tan Yun, mengepalkan tinjunya dan berkata, bunuh kamu. Suan Yuan Rou akan menjadi milikku cepat atau lambat. Aku akan menghancurkannya sampai mati. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, dan gelombang kemarahan mengepul di hatinya. Tepat ketika Raja Dewa tertinggi akan mengumumkan dimulainya permainan, Tan Yun tiba-tiba berkata, Yu Wensu, aku ingin memulai pertempuran hidup dan mati melawanmu. Begitu komentar ini keluar, semua orang terkejut. Jing Yun, kamu pikir aku khawatir kamu tidak akan berhasil? Ketika Yu Wensu hendak setuju, Raja Dewa Yuan buru-buru berkata, Suer, jangan setujui dia. Ayah. Begitu Yu Wensu berbicara, dia dimarahi oleh Raja Dewa Yuan, tidak janji. Dewa Raja Yuan memiliki kekhawatirannya. Meskipun dia berpikir bahwa Yu Wensu memiliki peluang menang yang tinggi, dia tetap tidak ingin putranya setuju. Raja Dewa Yuan adalah orang yang berhati-hati, dan dia takut akan segalanya. Jika putranya benar-benar bukan lawan Jing Yun, dia masih bisa menyerah dan bertahan, jika tidak, hidupnya akan hilang. Ya, setelah Yu Wensu menjawab, dia memelototi Tan Yun, nama keluarga Jing, aku tidak takut padamu jika aku tidak berjanji. Sudah kubilang, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan platform hidup-hidup. Mata Tan Yun menjadi lebih dingin, dan suaranya dingin dan menakutkan, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Saya tidak berani setuju, tetapi saya tidak berani, di mana begitu banyak omong kosong. Pada saat ini, suara Raja Dewa tertinggi terdengar, Raja Dewa ini mengumumkan bahwa pertempuran pamungkas telah resmi dimulai. Langkah Dewa Hongmeng. Ketika kata-kata Dewa tertinggi jatuh, Tan Yun memikirkan kata-kata Yu Wensu yang mempermalukan Suan Yuan Rou. Untuk pertama kalinya, dia bertindak sebagai pemain yang kuat. Dengan kilatan tiba-tiba tubuhnya, dia muncul di sebelah Yu Wensu, mengangkat telapak tangan kanannya dan menarik wajahnya menjauh. Perubahan keadaan normal ini membuat Yu Wensu agak kewalahan, dan lengan kirinya terangkat tinggi dan berjuang untuk memblokir. Terjebak, Tan Yun menamparkan lengan kiri Yu Wensu dengan telapak tangan, dan lengan kiri Yu Wensu meledak dengan daging dan darah. Di bawah dampak besar, telapak tangan kirinya ditampar di wajahnya. Menghadapi rasa malu seperti itu, Yu Wensu meraung, Jing Yun, aku akan membunuhmu. Yu Wensu membalik tangan kanannya, atribut waktu dan ruang pedang keluar dari udara tipis, memegang pedang, kekuatan dewa waktu dan ruang melonjak keluar dari tubuhnya, kecepatan meningkat tajam, dan dia pergi ke Tan Yun. Cincin Tan Yun menyala, memegang pedang sihir atribut angin dan guntur, dan lawannya bertarung dengan gila-gilaan. Tiba-tiba, cahaya pedang mengamuk di langit di atas platform Dewa nomor 1, dan kekosongan menjadi terfragmentasi seperti cermin raksasa. Semua orang terkejut menemukan bahwa Tan Yun dan Yu Wensu tidak kehilangan kecepatan dalam pertempuran sengit. Berdengung. Dalam sekejap, embusan angin dan kekuatan para dewa menyembur dari tubuh Tan Yun, dan kecepatan penggunaan langkah suci Tan Yun menjadi 3 poin lebih cepat, melampaui Yu Wensu yang diselimuti oleh kekuatan ruang dan waktu. Dang 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 dang. Tan Yun jian-jian sangat mematikan, dan dia memotong Yu Wensu. Tiba-tiba, Yu Wensu hanya bisa menangkis, tapi dia tidak bisa melawan. Pompa. Di antara kilat dan batu, Tan Yun mengambil celah di Yu Wensu dan menebas leher Yu Wensu. Yu Wensu mundur, leher pedang yang tajam menyapu tenggorokan Yu Wensu, meninggalkan noda darah tipis. Merasakan sengatan es di leher, dahi Yu Wensu diselimuti keringat dingin yang lembut. Ketika jalan rahasia itu berbahaya, suara cemas Raja Dewa Yuan terdengar di telinganya, Suer, kecepatanmu lebih rendah darinya, jangan bicara dengannya. Bertarung. Kamu harus menggunakan seni pedang pemisah waktu ruang, bertarung dengannya dengan cepat, dan kalahkan dia dengan kuat. Bagi Yu Wensu,
Bimbingan Raja Dewa Yuan seperti inisiasi. Sayang mengerti. Yuan Shu berteriak, bergerak mundur dan berdiri di udara, matanya menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, seni pedang pemisah waktu dan ruang, tebasan pedang ilahi waktu dan ruang gaya ke-11. Tiba-tiba, langit tiba-tiba runtuh, dan gelombang kekuatan Dewa Ruang dan Waktu melonjak keluar dari tubuh Yuan Shu, menelan kekosongan seluas 100.000 meter persegi. Kekuatan Dewa Ruang dan Waktu dalam kehampaan dengan cepat bergabung menjadi kekuatan Dewa Ruang Waktu yang luas. Segera, waktu dalam kehampaan tampak diam, dan ruang itu membeku. Oh, dalam embusan angin seperti hantu dan tangisan, niat membunuh Yuan Shu sangat menakjubkan. Ketika dia menari pedangnya seperti kilat di kehampaan, dia tiba-tiba berhenti dan menusuk Tan Yun di bawah dengan pedang. Tiba-tiba, saat cahaya pedang 100 zang meledak dari pedang ilahi, kekuatan Dewa Surgawi Ruang Waktu dalam radius 100.000 kaki seperti dipanggil, dan itu dengan liar disuntikkan ke dalam pedang 100 zang, lampu. Boom, boom, napas Bai Zhang Jianmang meroket dengan liar, dan aura kekerasan itu adalah yang pertama menyelimuti Tan Yun, seolah-olah Tan Yun membawa gunung di punggungnya. Pada saat yang sama, nafas itu juga mengandung kekuatan pengekangan yang hebat, yang menyebabkan kecepatan gerakannya turun tajam. Akibatnya, dia tidak dapat dihindari, hanya menghadapi. Pada saat ini, semua orang di kursi menatap Tan Yun dengan saksama, dan gambar Mu Zi yang dilukis sedang dikalahkan muncul di benak mereka. Mereka ingin melihat apakah Tan Yun bisa menerimanya. Adapun Dewa Raja Bai Cheng dan Dewa Raja Mu Feng, mata mereka yang berlumpur penuh dengan kekhawatiran, dan saya khawatir Tan Yun tidak akan dapat diprediksi. Kuang Lei Jianjue, pedang itu seperti air pasang. Tan Yun tampak serius dan tiba-tiba mengeluarkan semua kekuatan Dewa Petir di kolam spiritual. Dalam sekejap, Tan Yun ditelan oleh kekuatan Dewa Guntur. Membunuh. Ketika Tan Yun berteriak, dia mengayunkan pedang tiba-tiba dari bawah langit. Su, Ho, tiba-tiba, puluhan ribu lampu pedang, panjang 3 kaki 3 inci, melonjak dari kolam guntur, seperti gelombang mengamuk di kehampaan, menelannya ke arah Bai Zhang Jianguang yang menusuk dengan keras. Semua orang menahan napas dan menatap kehampaan. Boom, boom. Tiba-tiba, ada semburan suara deras di langit, tetapi Bai Zhang Jianguang hancur berkeping-keping oleh pesawat ulang-alik cepat di pedang liar. Pada saat yang sama, Bai Zhang Jianmang juga dengan cepat menghilang. Ketika Jianmang Yuan Shu menghancurkan jurang dalam gelombang pedang gila, Suot Mang itu telah disapu hanya sejauh 3 kaki dari raksasa, dan dia sudah menuju ke arah Tan Yun dengan agresif. Hancurkan aku. Tan Yun memegang pedang di kedua tangannya, dan tiba-tiba menghantamkannya pada cahaya pedang. Ledakan. San Zhang Jianmang runtuh, dan Tan Yun terguncang oleh puluhan ribu kaki. Pada saat ini, ribuan cahaya pedang petir yang belum pernah dihancurkan Tan Yun sebelumnya, telah melesat ke arah Yuan Shu dalam kehampaan. Dang 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 dang. Yuan Shu memegang pedang ilahi, dan sementara pergelangan tangannya berputar, tirai pedang yang luas menari-nari, dan hampir semua lampu pedang dikalahkan. Pukul, pukul. Hanya 2 sinar pedang yang tersisa dari kekuatan Dewa Guntur, membawa kepulan darah, terbang di atas bahu kiri Yuan Shu, dan segera, lengan kiri terbang menjauh dari tubuh. Ah, lenganku. Yuan Shu meratap dan berteriak dengan sepasang mata menatap Tan Yun, berdiri puluhan ribu kaki jauhnya di langit, meraung, kamu mematahkan lenganku, hari ini aku harus membunuhmu. Tan Yun, yang masih utuh, berkata dengan malu, oke. Saya ingin melihat, apa yang dapat Anda lakukan untuk membunuh saya. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan di kursi berkata dengan cemas, Suer, kamu bukan lawannya, menyerah. Sayang jangan pernah menyerah. Yuan Shu menatap Dewa Raja Yuan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ayah, sayang tidak akan pernah kalah. Lihat bagaimana anak itu membuatnya mati di bawah formula ke-12 dari seni pedang pemecah langit. Setelah itu, Yuan Shu menarik napas dalam-dalam, dan saat rambutnya menari, kekuatan Dewa Ruang dan Waktu di kolam spiritual mengalir keluar, dengan liar disuntikkan ke pedang surgawinya. Jelas, Yuan Shu akan secara paksa menggunakan 12 gaya seni pedang pemisah ruang waktu. Pedang manusia adalah satu, bepergian melalui ruang dan waktu, keluar dari langit, membunuh segalanya. Wajah Yuan Shu tegas, dan pedang suci di tangannya naik ke langit, tiba-tiba berubah menjadi raksasa. Wow, Yuan Shu, yang kehilangan lengan kirinya,
berubah menjadi seberkas cahaya, dan ketika dia memasuki pedang ilahi Qianzhang, segerombolan luas, kegilaan, dan kekerasan meledak dari pedang ilahi. Merasakan napas yang menyebar, ekspresi Tan Yun menjadi sangat serius untuk pertama kalinya. Ledakan. Dalam keruntuhan langit, pedang ilahi Qianzhang jatuh ke kehampaan yang ditutupi oleh awan matahari terbenam dan menghilang. Tapi Tan Yun sudah merasakan aura tak kasat mata yang kuat dan mengunci dirinya dengan kuat. Hati-hati, Yun. Pikiran Tan Yun terdengar dalam suara Raja Dewa Bai Cheng dan Raja Dewa Mu Feng. Setelah Tan Yun mengangguk berat, pedang ilahi di tangannya menghilang dari udara tipis, cincin di antara jari-jarinya menyala, dan palu angin dan guntur urutan ke-6 yang luar biasa muncul di tangannya. Merayu. Saat embusan angin menderu, tubuh Tan Yun melonjak seperti tsunami tenaga angin. Kekuatan Dewa Angin langsung berubah menjadi pusaran hingga 1 juta kaki, yang menyelimuti Tan Yun, yang memegang palu ajaib. Pada saat ini, Tan Yun memejamkan mata dan fokus, melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi dunia, diam-diam membuat pukulan terkuat. Tiba-tiba, menusuk, langit seperti terkoyak oleh sepasang tangan raksasa, memperlihatkan celah di ruang gelap. Pedang surgawi 1000 zang meledak dari celah di ruang angkasa. Di pusaran air, Tan Yun masih memejamkan matanya, tetapi kesadaran ilahinya mengunci pedang ilahi Qianzhang yang ditembak jatuh, dan berkata dalam hati, 90 zang. 800.000 zang. 30 zang. 200.000 zang. 10 tinggi. Kali ini, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan meraung, The Great Wind God's Hammer Art One Hammer akan memperbaiki langit.